Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safna Ramadhana, NIM 2019-41817, Unit 6 Ekonomi Syariah, Semester 3, dengan dosen pengampun Asra S. SYMAG. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Permintaan dan Penawaran Konvensional dan Islam. A. Pengertian permintaan dan fungsi permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis. Fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan jalan melakukan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan kendala pendapatannya terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang yang berkaitan dengan produk tersebut. Ketiga, pendapatan konsumen. 4. Intensitas kebutuhan. 5. Selera konsumen. 6. Jumlah penduduk. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha produsen meningkatkan penjualan. 9. Ekspektasi konsumen tentang harga. B. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. 1. Hukum-hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Yang kedua, jenis-jenis penawaran. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu barang orang penjual dan produsen. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, harga faktor produksi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, teknologi produksi. Yang keenam, jumlah pedagang atau penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah. C. Pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke kiri. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah produk lain. D. Determinan permintaan dan penawaran. Determinan dari permintaan harga produk itu sendiri. Jika harga dari satu barang turun akan mengurangi permintaan barang lainnya, maka kedua barang tersebut adalah substitusi. Determinan penawaran adanya hubungan langsung yang positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. E. Keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar adalah tingkat harga mampu jumlah barang yang diminta dalam keadaan seimbang dan tidak ada kekuatan atau kecenderungan untuk berubah. Harga equilibrium adalah harga yang terjadi pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, yang dimaksud dengan harga disequilibrium adalah harga yang terjadi pada saat jumlah yang diminta tidak sama dengan jumlah yang ditawarkan.
Pada harga berapapun di atas harga ekuilibrium, maka akan menyebabkan kelebihan penawaran. Sedangkan bila harga terjadi di bawah harga ekuilibrium, maka akan terjadi kelebihan permintaan.